Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah Bapak sampaikan kemarin, yaitu masih tetap dalam materi bab pernikahan dalam Islam. Ya, jadi kalau kalian sudah melihat gambar seperti ini pasti membayangkan adalah pernikahan. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu coba kalian amatilah gambar berikut ini. Gambar yang pertama, ada juga gambar yang kedua. Tentunya dari gambar ini kalian pasti sudah bisa mempunyai pemikiran apa sih yang terkandung dalam gambar ini. Yang kedua juga seperti itu, apa sih yang terkandung dalam gambar ini, makna dari gambar ini. Baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini yaitu serta didik kalian dapat menyeleksi praktek pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan Islam yang terjadi di masyarakat dengan baik. Yang berikutnya adalah peserta didik atau kalian semuanya itu dapat mencerahkan praktek pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat dengan baik. Inilah tujuan kita itu mempelajari materi pada saat ini. Jadi kalian harus bisa menyeleksi praktek-praktek pernikahan dan juga dapat mencerahkan praktek-praktek pernikahan. Ya. Dan dari pembelajaran ini, untuk minggu depan kalian silakan untuk bisa mempraktekkan tentang apa-apa yang ada di dalam materi pernikahan. Baik, kita lanjut. Kita masuk di peta konsep. Yang kemarin itu adalah peta konsep yang pertama, ya, yang sudah kita bahas. Untuk saat ini kita akan bahas tentang peta konsep yang kedua. Yang pertama itu adalah ada rukun dan syarat pernikahan, ada yang nomor 8 ya, ada mahar, ada hak, dan ada sunnah. Ini akan kita pelajari pada pertemuan pada hari ini. Baik, kita lanjut. Kita masuk di rukun dan syarat pernikahan. Setelah kalian sudah pelajari tentang pengertian tentang pernikahan, maka pada saat ini kita akan membahas tentang rukun dan syarat pernikahan. Apa sih rukun dan syarat pernikahan itu? Baik, kita harus bisa membedakan dulu rukun dan syarat. Apa sih rukun dan syarat itu bedanya? Kalau rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan dan ia merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut, seperti ruku dalam sholat. Ya. Kalau syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam amalan tersebut namun bukan bagian dari amalan tersebut, seperti wudhu sebelum sholat. Apa bedanya? Kalau rukun itu adalah suatu amalan yang ada di dalam pekerjaan itu, ya. Kalau syarat adalah sesuatu amalan yang di luar dari pekerjaan itu, tapi masih termasuk sesuatu yang merupakan kesahan dalam pekerjaan yang kita lakukan. Itulah bedanya rukun dengan syarat. Baik, kita lanjutkan anakku. Kita masuk di rukun nikah. Ada berapa sih rukun nikah itu? Yang pertama adalah rukun nikah itu ada wali. Yang berikutnya ada 2 orang saksi, ya. Yang berikutnya nomor 3 adalah ada ijab dan qabul. Yang nomor 4 adalah suami, ada suami ya. Yang berikutnya yang terakhir adalah istri. Nah, di antara 2 ini adalah bisa dikatakan kedua mempelai. Jadi ada yang mengatakan ada berapa rukun nikah? Rukun nikah itu ada wali, ada 2 saksi, ada ijab qabul, dan ada kedua mempelai. Jadi kedua mempelai itu adalah ada suami, ada istri, anak-anakku sekalian. Baik, kita lanjut. Kita masuk di pembahasan rukun yang pertama, yaitu wali. Siapa sih wali itu?
Wali nikah. Wali itu adalah ahli keluarga laki-laki yang dekat dengan wanita. Wali itu terbagi kepada dua golongan, ada wali mujbir dan ada wali bukan mujbir atau wali mujbir. Wali mujbir adalah bapak atau kakek sebelah bapak kepada seorang gadis atau yang senasab, yang masih punya ikatan saudara. Itu adalah wali mujbir. Wali mujbir atau bukan mujbir ialah wali yang selain bapak dan kakek sebelah bapak, atau bisa dikatakan wali itu dari seorang hakim. Tidak ada ikatan nasab dengan perempuan ini. Kita lanjutkan. Syarat wali nikah. Yang pertama, seorang wali itu harus muslim, harus sama-sama muslim, tidak boleh tidak muslim. Syarat yang kedua adalah laki-laki, ya. Jadi orang tua nasabnya itu yang dari laki-laki, dari bapaknya. Kalau tidak ada bapak itu bisa ke kakek atau seterusnya. Yang berikutnya adalah akil berakal, syaratnya. Yang keempat adalah baligh, ya, jadi anak-anak tidak diperbolehkan, harus baligh dulu. Yang berikutnya adalah merdeka. Merdeka itu kalau pada zaman dahulu, pada zaman Rasul adalah ada perbudakan, itu namanya istilahnya merdeka dari perbudakan. Kalau pada saat sekarang, insya Allah sudah tidak ada. Yang berikutnya adalah adil. Adil di sini kategorinya adalah seorang wali itu sudah bisa membedakan antara perkara yang hak dan yang batil. Jadi itu kategori adil menurut menurut sebagian kitab-kitab yang ada. Kategori adil dalam penentuan wali dalam nikah itu adalah dia sudah bisa membedakan antara yang hak. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Para wali, siapa sih wali itu? Satu, yang pertama itu adalah ayah kandung. Yang berikutnya adalah kakek atau ayah dari ayah, saudara kakak laki-laki, ya, adik laki-laki atau adik laki-laki seayah dan seibu, saudara kakak atau adik laki-laki seayah saja. Ada anak laki-laki saudara yang seayah dan seibu, ya. Anak laki-laki dari saudara yang seayah saja boleh. Saudara laki-laki ayah, saudaranya ayah itu boleh. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah atau sepupu. Baik, saya gambarkan seperti ini. Ada seorang gadis. Siapakah walinya? Yang pertama adalah ayahnya, ayah dari seorang gadis itu. Kalau tidak ada siapa, maka kakeknya. Jalur ke atas ini namanya. Yang berikutnya saudara dari gadis ini dari ibu. Ya. Kalau seandainya ayahnya punya istri pertama, itu adalah hasil dari ibu yang pertama atau saudara yang pertama. Yang berikutnya saudara dari ibu yang kedua kalau ayahnya memiliki istri dua. Yang berikutnya adalah kalau tidak ada yang ini, maka keponakan, anak dari saudara dari gadis itu. Yang berikutnya kalau tidak ada, keponakan dari ibu yang kedua dari gadis ini, dari saudaranya, anak dari saudaranya, ponakannya. Yang berikutnya adalah kalau tidak ada semuanya, maka itu harus paman, saudara dari ayah dari gadis itu. Yang berikutnya adalah kalau tidak ada semuanya, maka terakhir itu adalah sepupu, anak dari paman, saudara dari ayah gadis itu. Itulah para wali dari seorang gadis yang mujbir atau masih punya ikatan nasab. Baik, kita lanjutkan. Kalau seandainya yang tadi itu sudah tidak ada, maka kembalikannya kepada wali ghairu mujbir, itu kepada seorang. Kita masuk rukun yang kedua. Ada saksi di sini dalam pernikahan. Apa sih? Siapa sih saksi itu? Bagaimana syaratnya? Syaratnya saksi itu adalah 2 orang. Harus 2 orang. Yang berikutnya adalah laki-laki, semuanya harus laki-laki. Yang berikutnya saksi itu dua-duanya harus muslim. Tidak boleh non-muslim, ya. Yang berikutnya adalah akil, berakal. Yang berikutnya adalah baligh. Selanjutnya dia itu adalah merdeka, tidak terikat dengan perbudakan. Yang berikutnya adalah adil atau tidak fasik. Ya. Kategori hal seperti ini, maka dia, seorang saksi itu, dia tidak pernah berbicara secara bohong,
atau tidak fasik apa yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang dia lihat. Itu namanya adil dalam kategori saksi. Berikutnya adalah mendengar dan melihat. Jelas seorang saksi itu harus mendengar dan melihat karena menjadi saksi. Baik anak-anakku, kita lanjut. Rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga itu adalah ada ijab qabul. Baik, apa sih ijab qabul itu? Ijab qabul, ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan wali pengantin wanita kepada pengantin laki-laki. Itu namanya ijab. Ucapan wali pengantin wanita kepada pengantin laki-laki. Kabul ialah balasan pengantin laki-laki kepada ucapan wali pengantin wanita. Apa tujuannya? Tujuannya ialah menzahirkan kerelaan pasangan pengantin terhadap pernikahan itu. Merelakan. Ada kerelaan. Itu tujuannya adanya ijab dan qabul. Baik, kita lanjut. Syarat-syarat ijab qabul. 1. Menggunakan lafaz nikah atau kawin. Angkah tukah wa zawajtukah. Itu lafaznya. Ada persesuaian antara ijab dan qabul. Jadi ijab itu harus disesuaikan dengan qabulnya. Jangan sampai beda. Ijabnya itu perkawinan, qabulnya penerimaannya itu nanti pakai ijab yang qabul yang lain, tidak diperbolehkan. Berturut-turut antara ijab dan qabul, tidak berselang waktu yang lama. Jadi ketika sekarang diijab maka sekarang harus juga dikabul, tidak ada jelang waktu yang lama. Tidak memakai syarat yang dapat menghalangi kelangsungan pernikahan. Ya. Tidak boleh ada syarat yang dapat menghalangi kelangsungan pernikahan, karena itu sudah mau diijab dan qabul. Berikutnya kita masuk pada rukun yang keempat. Ya. Ada 2 mempelai. Baik, kedua mempelai, syaratnya pengantin wanita. Apa sih syaratnya sih? Kalau pengantin wanita itu yang pertama adalah Islam, bukan kusta atau tidak memiliki penyakit kusta. Ya. Yang ketiga adalah orangnya tertentu. Jangan sampai salah. Ya, kalau si A ya si A. Halal bagi calon suami, bukan istrinya orang lain, atau bukan masih punya ikatan mahram dengan laki-laki. Ya, halal bagi calon suami. Tidak dalam ikatan nikah atau masa iddah. Ya, kalau perempuan masih dalam masa iddah setelah cerai maka tidak boleh melaksanakan pernikahan. Tunggu selesai masa iddah selesai. Tidak dipaksa. Ini tidak boleh ada pemaksaan. Ya, harus ada kerelaan dari seorang wanita itu untuk menikah dengan seorang laki-laki. Tidak sedang melakukan ihram. Itu syarat-syarat pengantin wanita. Yang berikutnya kita masuk di syarat pengantin pria. Yang pertama sama, Islam syaratnya. Yang kedua jelas kelaki-lakiannya, bukan laki-laki jadi-jadian. Ya. Yang berikutnya adalah orangnya tertentu dan jelas, sama dengan yang perempuan juga. Jangan sampai salah orang. Halal kawin dengan calon wanita itu apa maksudnya? Seorang laki-laki itu tidak dalam ikatan punya istri 4. Nah, itu namanya halal kawin dengan calon wanita itu. Karena memang dalam Islam sendiri, dalam syariat hukum Islam itu dan dalam Al-Quran juga tidak dibatasi bagi seorang laki-laki hanya cukup 4 istri. Jadi kalau sudah melewati dari 4 istri dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Maka dilihat dulu halal kawin apa? Halal kawin dengan calon wanita. Ya. Kalau sudah beristri 4, berarti dia tidak boleh sudah menikah dengan orang lain. Rela dan tidak dipaksa, sama dengan persyaratan seorang perempuan itu. Tidak sedang ihram, tidak melakukan ihram. Yang ke-8, yang ke-7 nih ya. Yang ke-7, tidak beristri 4, sama dengan halal kawin dengan calon wanita itu. Ya, tidak beristri 4. Jika dia beristri 4 tidak boleh menikah dengan wanita lagi ke-5. Baik, kita lanjutkan anak. Mahram atau mas kawin ya. Kita masuk di mahar atau mas kawin. Tadi kita sebutkan di awal itu konsepnya adalah mahar dan mas kawin. Apa sih mahar itu? Harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya setelah akad nikah. Tujuannya ialah menunjukkan kemampuan dan kesungguhan suami memelihara keluarganya. Hukumnya adalah wajib.
Mahar itu wajib bagi seorang laki-laki untuk dibayar. Boleh diutang, boleh, tapi harus dilunasi. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Mahar adalah mas kawin yang yaitu pemberian wajib ya, sudah tadi. Salah syaratnya mahar itu berharga, barangnya suci dan bisa dimanfaatkan, bukan ghosab. Harus jelas barangnya dan keadaannya, bukan hasil curian. Yang berikutnya jumlah mahar. Jumlah mahar itu menurut ulama berpendapat bahwa tidak ada batas terendah mahar. Imam Malik batas terendah mahar adalah 4 dinar emas atau seharga dengan itu. Abu Hanifah batas terendah adalah 10 dirham atau 5 dirham. Ada lagi yang 40 dirham. Baik, kita masuk di hak dan tanggung jawab. Nah, tadi juga ada hak, kata konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah hak bagi suami istri bersetubuh dalam keadaan yang dibenarkan. Ya, ada tuntunan-tuntunan tersendiri bagaimana cara-cara melakukan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Istri wajib mentaati dan melayani suami dengan baik. Ya, suami wajib menyerahkan mas kawinnya. Ini tanggung jawab, hak dan tanggung jawabnya. Suami wajib memberi nafkah untuk suami. Suami wajib berlaku adil jika poligami. Ya, harus adil. Kategori adil dalam Islam itu ada peraturan tersendiri. Nanti di pembahasan poligami ada. Anak yang lahir dinasabkan kepada bapaknya. Jadi kalau sudah pernikahan sah itu, maka anak yang dilahirkan nasabnya kepada bapaknya. Mewarisi harta pusaka pasangan. Ya, jadi kalau sudah pernikahan sudah sah dalam secara hukum Islam dan juga negara kita, maka bisa berhak mendapatkan warisan pusaka. Yang berikutnya kita masuk pembahasan, ada di situ di peta konsep sunnah-sunnah nikah. Apa sih sunnah-sunnah nikah itu? Yang pertama, sunnahnya tidak poligami. Nah, ini sunnah ini. Ya, tidak poligami itu adalah sunnah dalam pernikahan. Berikutnya adalah pernikahan itu dilakukan di bulan Syawal, ya. Terus dilakukan di tempat atau di masjid, sunnah. Yang berikutnya adalah dilakukan pada hari Jumat, itu menjadi kesunahan dalam pernikahan. Yang berikutnya adalah melihat calon. Nah, melihat calon ini adalah sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah juga. Sebelum mengadakan pernikahan, dilihat dulu calonnya. Yang berikutnya menyebut mahar dan waktu pelunasan, itu sunnah. Maharnya disebutkan pada akad nikah. Yang berikutnya khutbah sebelum akad, itu sunnah juga dalam pernikahan. Yang berikutnya diumumkan mengadakan walimatul murish, mengundang tetangga kita, sanak keluarga kita. Ya, itu adalah merupakan sunnah dalam pernikahan. Undangan makan, nah ini juga termasuk sunnah nikah. Yang berikutnya adalah melakukan doa dan tahniyah. Melakukan doa kepada kedua mempelai, mengucapkan doa itu adalah merupakan sunnah-sunnah dalam pernikahan. Yang terakhir adalah doa suami untuk istri. Jadi suami itu mendoakan kepada istri, mendoakan kebaikan. Namanya seorang suami harus mendoakan kepada istrinya. Sunnah dalam pernikahan. Baik anak-anakku sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada materi pada hari ini. Yang masih pembahasan masih sekitar pernikahan dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta barokah. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah. Baiklah, sebelum saya akhiri, ada tugas-tugas yang harus anak-anak sekalian kerjakan. Yang pertama adalah kalian harus perhatikan ketentuan pernikahan dalam buku fikih atau kitab-kitab klasik tentang pernikahan yang meliputi khutbah, rukun dan syarat nikah, wali, saksi, ijab kabul yang tadi kita sudah bahas, ya. Kemudian bandingkan dengan ketentuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Ya, nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 yang baru ini diresmikan. Jadi kalian harus membandingkan di antara dua undang-undang itu. Yang berikutnya adalah diskusikan dengan membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Kemudian laporkan hasil diskusi di depan kelas. Jadi harus kalian membentuk kelompok. Ya. Yang berikutnya
Tugas yang berikutnya adalah cermati perkawinan yang ada di masyarakat, kemudian carilah aturan manakah yang banyak diikuti oleh masyarakat di sekitar kalian. Diskusikan alasan-alasannya, ya. Yang terakhir adalah praktekkan proses-proses pernikahan, kemudian pisahkan mana yang termasuk bagian dari hukum Islam dan bagian dari adat masing-masing daerah. Ya, proses pernikahan wajib didampingi oleh guru, nanti saya dampingi dalam prakteknya. Jadi kalian harus bisa mempraktekkan. Untuk minggu depan kalian harus bisa mempraktekkan proses akad nikah. Itu tugas-tugasnya. Untuk tugas-tugas yang lain yang berbentuk format Word ataupun PDF bisa kalian kirim, atau bisa kalian nanti seperti video video praktek bisa kalian dikirim di Google Form yang telah tertera di bawah ini. Nanti Bapak akan nilai di sini. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum saya akhiri, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira wa jazakumullahu ahsanal jazaa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.